Dokter salam kenal, aku Desi Salam. dari Radar Bogor. Ya, salam. Iya, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya dok ya. Boleh, boleh, boleh. Sip, sip. Tentang kan temanya, ini langsung aja dok ya, biar singkat padat gitu ya. Hmm. Kan temanya ini olahraga saat berpuasa, siapa takut gitu dok ya. Ya, Ini buat yang betul. baru pada join, sebelumnya aku kenalin dulu ya. Ini dengan Dokter Andi Nusawarta, MKes Hmm. SPOT Kasport ya dok ya, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, konsultan kesehatan olahraga dan artroskopi dari RSMSI Sentul, betul ya dokter ya? Betul, betul, betul. Ya, kalau saya Desiana dari Radar Bogor. Nah hari ini Hmm. saya sama Dokter Andi ini akan ngobrol-ngobrol tadi yang sudah saya sebutkan temanya adalah olahraga saat berpuasa siapa takut ya dok ya. Hmm. Nah, dokter, sebelum mulai pertanyaan, dokter ada yang mau dijelaskan dulu tentang olahraga? Boleh? Silahkan. Ya, jadi sebagai pengantar ya. Jadi walaupun kita berpuasa, olahraga itu tetap harus kita lakukan karena olahraga itu yang membuat kita fit dan tetap bugar sepanjang hari. Jadi jangan karena kita puasa jadi alasan untuk tidak olahraga. Nah, nanti malah kebiasaan yang sudah kita jalani sebelum puasa hilang, sehingga ya, apa namanya kita yang dulunya fit, bugar jadinya berkurang fitnya, sehingga ya jangan apa namanya jangan jadikan kendala puasa itu, karena semuanya bisa disiasati, termasuk waktunya itu bisa disiasati saat kita berpuasa. Oke. Oke deh. Nah ini dok, kemarin tuh udah beberapa ada DM yang masuk sih ke Ya, kita nih ya, ke Radar Bogor tentang olahraga ini. Karena kan sebelumnya sudah di publish juga ya. Udah banyak ya. nih dok yang mau tanya. Pertama, tadi kan sebenarnya dokter udah jelasin. Ini ada juga nanya, sebenarnya olahraga tuh boleh nggak sih dok pas puasa gitu? Soalnya kan ada yang kayak, aduh, aku tuh nggak kuat, takut lemes, kayak gitu tuh gimana tuh dok? Jadi saat berpuasa itu olahraga itu kita siasati. Nah, jadi Hmm. karena waktunya sepanjang pagi sampai sore hari kita kan berpuasa. Nah, jadi bagaimana mensiasatinya? Ya kita waktunya kita olahraga yang paling bagus itu paling aman menjelang buka puasa. Jadi sore hari. Jadi 30 sampai 60 menit menjelang buka puasa kita olahraga, sehingga ketika kita finish selesai olahraga kita sudah bisa langsung memenuhi kebutuhan cairan, bahkan kita bisa langsung menikmati makanan yang tentunya sudah dinanti-nanti kan karena apa namanya seharian berpuasa, atau kita olahraga setelah berbuka puasa. Nah, jadi waktu yang paling tepat sebenarnya adalah sebelum berbuka puasa dan setelah berbuka puasa. Cuma setelah berbuka puasa itu kita harus melihat jam tidur. Nah, karena kenapa? Kalau kita kita itu apa namanya tidur saat kita masih fit itu pasti nggak bisa tidur. Jadi usahakan olahraga 2-3 jam sebelum tidur. Nah, jadi apa namanya denyut nadinya udah turun kembali, udah normal kembali. Karena kalau kita baru selesai olahraga nih, terus mau tidur pasti nggak bisa tuh. Karena lagi fit kan. Karena habis olahraga itu membuat kita fit, bugar, sehingga kita butuh waktu 2-3 jam setelahnya baru bisa tidur, bisa istirahat. Jadi harus memperhatikan jam tidur, atau sebenarnya bisa juga kita lakukan pagi hari setelah sahur, karena mungkin terbiasa kan, terbiasa olahraga pagi. Nah, cuma kalau pagi kita tidak bisa memaksimalkan olahraga. Kenapa? Oh, Karena kalau kita memaksimalkan olahraga di pagi hari, itu kan masih panjang itu perjalanannya kan. Nah, sehingga iya bisa betul. kita bisa kena dehidrasi nanti. Kalau kita memaksimalkan. Oh, Jadi kalau tetap mau olahraga pagi boleh, tapi intensitas ringan dan waktunya ya cukup apa namanya jangan terlalu lama waktunya, ya kalau perlu oh, 15 menit saja. Jangan terlalu lama, karena oke. kalau terlalu banyak apalagi berkeringat banyak, wah itu kita bisa dehidrasi nanti dan bisa-bisa tengah hari batal nanti puasanya gara-gara nggak Iya, tahan. Jadi udah aus duluan ya dok. ya, ya dan yang ini banyak juga yang terjadi, ya hindari olahraga siang hari, karena kan ada orang pingin apa namanya banyak kalori yang terbakar. Nah, jadi dia sukanya olahraga siang. Nah, jadi apa biasanya itu orang-orang yang apa namanya punya target. Nah, karena kan panas, banyak kalori terbakar, apalagi kalau sudah apa namanya gemuk, nah itu sukanya siang hari supaya makin
makin banyak. Itu jangan kalau bulan puasa, karena itu apa namanya panas sehingga apa namanya air itu banyak terbuang sehingga dehidrasi nanti kalau siang hari Oke. gitu. Jadi baiknya tuh sore ya dok ya, sebenarnya idealnya Ah, ya menjelang 30 buka sampai puasa paling 60 menit gimana? sebelum menjelang ya, menjelang buka puasa. Itu Nah paling kalau enak. untuk durasi, untuk durasinya sendiri dok, berapa Ya. lama sih Nah, idealnya? jadi kalau durasinya 30 sampai 60 menit. Jadi kalau Oh itu udah durasi paling itu idealnya ya, ya, 30 ya sampai. idealnya 30 sampai 60 menit itu yang ideal. Karena olahraga itu yang penting itu ialah rutinitas, bukan beratnya. Nah, jangan sampai kita jatuh ke intensitas berat. Nah, jadi usahakan olahraga itu kita hanya berada di intensitas ringan sampai sedang. Sehingga target untuk itu aja targetnya. Nah, jangan apa namanya melakukan olahraga di intensitas berat. Karena itu intensitas berat itu hanya dilakukan biasanya oleh atlet. Karena mereka punya target yang Oh, tinggi. Nah, jadi mereka sudah paham, sudah mengerti bagaimana apa namanya olahraga yang intensitas berat. Jadi kalau kita yang tujuannya hanya untuk fit, untuk vitalitas, nah itu 30 sampai 60 menit sudah cukup. Gitu. udah cukup ya dok ya. Nah kalau jenis olahraganya dok, yang ringan sampai sedang tuh kira-kira yang kayak gimana sih dok? Nah, Yang cocok saat ini berpuasa? ya, jadi ini kita kait-kaitkan juga dengan pandemik ya. Jadi olahraga itu suatu situasi pandemik begini sebagusnya olahraga yang dalam rumah aja. Nah, jadi Oke. ataupun di sekitaran rumah aja. Misalnya kita yang sudah punya alat treadmill, ya treadmill di rumah aja. Punya sepeda statis aja. Kalau nggak punya dua-duanya, ya udah skipping, lompat tali. Nggak punya juga, ya udah yoga. Atau yang suka dance, dance, menari, putar YouTube, putar TV, Zumba gitu lakukan ya itu dok ya? boleh cukup. Nah, tapi kita harus ingat, olahraga itu bukan cuma aerob aja, bukan cuma untuk apa namanya melatih jantung. Nah, olahraga itu tiga, itu harus selalu ada. Jadi olahraga itu harus selalu ada aerob, ada anaerob, ada fleksibilitas. Nah, kelenturan. Jadi kelenturan fleksibilitas ini biasanya kita gunakan pada saat pemanasan dan pendinginan. Itu fleksibilitas dan kelenturan. Kemudian aerob ini kita harus lanjutkan dengan anaerob. Anaerob itu adalah melatih otot. Kenapa selalu saya anjurkan untuk melatih otot? Karena otot itu otomatis akan menyusut di atas usia 35 tahun. Nah, nanti kalau menyusut, itu kira-kira menyusutnya kurang lebih 1-2% per tahun. Nah, apabila kita tidak melatih otot, itu otomatis. Nanti ototnya lemah, tulangnya juga lemah. Makanya pernah dengar kan, kepleset aja kok patah. Nah, itu karena sebenarnya bukan. Kan orang menyalahkan, itu anunya gara-gara tulangnya keropos. Sebenarnya bukan melulu gara-gara tulang, tapi karena ototnya itu tipis. Karena dia tidak pernah melatih ototnya. Sehingga pada usia-usia di atas 35 tahun, ototnya menyusut sehingga ototnya lemah, ya tulang juga pasti lemah karena seperti kita tahu otot itu diikat oleh tulang itu diikat oleh otot gitu. Jadi harus tiga Oke. satu kesatuan itu harus dimainkan ya. Siap, Hmm. siap dok. Ya. Eh, terus ini ada lagi dok, ada lagi yang nanya, Ya. eh siapa aja sih dok yang dapat berolahraga saat berpuasa? Kalau lansia gimana dok? Nah, Boleh nggak sih olahraga gitu? jadi olahraga itu milik semua orang. Jadi jangan sampai orang tua mengatakan saya sudah tua, ngapain saya olahraga? Itu salah besar. Karena makin bagus olahraganya, makin panjang hidupnya. Kenapa? Karena masalah itu timbul ketika kita sakit. Nah, jadi orang tua yang sehat itu akan sehat terus. Tapi kalau dia sudah mulai sakit-sakitan, nah itu sudah hidupnya tidak berkualitas. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan? Nah, olahraga itu sangat mempengaruhi kesehatan. Apalagi kita di usia udah di atas 40 tahun. Bagaimana caranya kita fit? Kita harus tetap menjaga aerobnya, menjaga anaerobnya, menjaga fleksibilitasnya. Kenapa? Karena orang tua itu riskan sekali kalau dia ototnya lemah. Riskan sekali kalau dia punya aerobnya lemah. Kardionya nggak bagus. Kenapa? Karena penyakit itu ada di sekitar itu. Nah, kalau umpamanya aerobnya kurang, pasti metaboliknya nggak bagus. Bagaimana caranya? Bisa mengendalikan penyakit kalau dia tidak olahraga?
Nah, olahraga itulah yang bisa membuat dia lebih bertahan di usia yang tua itu untuk tetap selalu fit. Coba kita lihat sebagai contoh aja ya, karena yang paling banyak olahraga itu adalah Pak tentara atau militer. Nah, itu militer itu kan panjang-panjang umurnya tuh. Sehat-sehat kan, usia tua, usianya mereka 70, kelihatannya masih 50 tahun. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan olahraga dan latihan. Nah, banyak orang yang menyalahkan bahwa wah itu buat anak muda aja. Kita yang tua ini ngapain lagi kita olahraga melatih otot? Salah, itu salah besar. Karena kenapa? Dia sangat mempengaruhi kondisi vitalitas dan kehidupan di usia tua. Olahraga itu makin tua harusnya makin diatur. Nah, tidak perlu berat, tidak perlu berat. Yang penting rutin, sehingga bisa menjaga vitalitas sehingga umurnya jadi panjang. Banyak sekali contoh itu kita bisa lihat orang-orang yang rajin olahraga, umurnya bisa sampai 80, 90 dalam kondisi sehat. Karena untuk apa umur panjang kalau sakit-sakitan kan? Nggak ada gunanya, nggak enak. Betul, betul. Panjang umur tapi Iya, sakit-sakitan, betul. hidup nggak nyaman tuh. Iya. Kita mau panjang umur, Iya, betul, tetap sehat, tetap bugar. Iya, ya kan Dok ya? Iya, betul. Nah, jadi nggak masalah ya Dok ya, mau lansia juga tetap olahraga. Nggak masalah sama sekali ya Dok ya. Malah justru harus menjaga daya tahan tubuh gitu ya Dok ya. Ya, cuma ada pertanyaan begini. Ada kekhususan untuk orang-orang yang punya sakit. Itu contoh orang yang punya osteoporosis, ya senamnya namanya senam osteoporotik. Nah, orang yang sudah lansia, yang sudah tidak sekuat senamnya orang muda, namanya senam lansia. Semua sudah disiapkan. Jadi dia bilang, oh saya nggak kuat kayak gitu, masa senamnya kayak gitu, mana bisa saya? Salah, karena dia tidak tahu bahwa ada senam yang khusus yang sudah disiapkan. Nah, jadi semua itu sudah ada. Bahkan ada komunitasnya tuh. Kalau yang penting mereka mau aja cari. Gitu. Ataupun dia dulunya nggak pernah olahraga, mau memulai saat dia sudah sadar, oh saya sebenarnya butuh olahraga nih, udah keburu tua. Nggak apa-apa. Mulai, kapanpun kita sudah berniat mulai. Nah, kita tinggal cari bagaimana caranya, metodenya yang tepat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu? Kita harus belajar, buka internet, bertanya, cari teman, atau ikut komunitas, pasti kita ketemu. Jangan cari sendiri, nanti salah. Karena olahraga itu salah, bisa cedera. Nah itu, nanti ketemu saya kalau cedera, ya kan? Gitu. Iya. Oke dok, ini ada pertanyaan yang agak ini sih lucu sebenarnya. Ada yang nanya gini dok, kalau misalkan kan katanya kalau misalkan ngerjain pekerjaan rumah, nyapu, ngepel tuh kan kayak olahraga juga dok. Bener nggak sih itu nggak sih dok kalau kayak gitu? Kadang-kadang kan ada ibu rumah tangga yang malah olahraga, ih kan aku udah nyapu, udah ngepel, udah bersihin rumah, kan sama aja kayak olahraga gitu. Itu gimana tuh dok? Nah itu pertanyaan bagus. Nah jadi orang yang sudah melakukan rutinitas setiap hari itu bisa dijadikan olahraga. Bagaimana caranya? Nah caranya kita mengatur ritmenya, mengatur ritme dan waktunya. Jangan semrawut. Nah jadi apa yang kita lakukan itu setiap hari itu bisa jadi olahraga rutin. Bagaimana caranya? Kita atur ritmenya, kita atur polanya sehingga dia jadi rutin dan dalam keadaan sama. Nah, jangan dibuat semrawut. Nah, artinya begini, Anda melakukan, contoh lah, mencuci pakaian. Saya contoh aja. Lakukan cuci pakaian itu seperti olahraga, 30-60 menit. Nah, lakukan terus-menerus sampai selesai di menit ke-30 atau di menit ke-60. Ritmenya diatur setiap hari atau selang sehari. Nah, jadi jangan tidak umpamanya 10 menit sudah berhenti, cuciannya disimpan. Nanti lagi kalau sempat. Nah, jadi ritmenya nggak teratur. Nah, jadi kalau mau rutinitas dijadikan olahraga, atur ritmenya, atur frekuensinya sehingga betul-betul rutinitasnya itu sama dengan olahraga. Itu cara mensiasatinya. Jadi olahraganya sudah bekerja plus olahraga juga. Karena banyak orang yang bekerja tapi dia tidak mengatur, akhirnya tidak dapat kualitasnya, nggak dapat hasilnya. Gitu. Nah, jadi sangat bisa diatur. Ya. Sorry dok, tadi sinyalnya putus. Tadi jadi sempat keluar dulu. Nah, lanjut lagi aja dok ya untuk pertanyaan selanjutnya.
Eh, ada yang nanya nih dok, Hmm. kalau gejala dehidrasi bagi orang yang senang banget olahraga saat puasa, itu Hmm. apa sih dok? Gejala dehidrasinya tuh yang kelihatan banget gitu. Nah, jadi kalau orang itu kekurangan cairan itu pasti lemes. Nah, itu paling gampang tuh. Kalau sudah lemes banget, Oh, oke. nah itu apa namanya sudah tanda itu kekurangan cairan. Jadi awal-awal yang kita apa namanya alami di saat kita itu mungkin bagi yang memang ya apa namanya mungkin merasa kuat yang merasa bagus, jadi lakukan olahraga saat pagi hari tapi terlalu berlebihan sehingga dia mengalami kekurangan cairan, dia akan lemes. Nah, tapi selama cairan yang berkurang itu tidak terlalu banyak, artinya dehidrasinya tidak berat, ringan saja, itu biasanya masih bisa bertahan sampai sore hari. Nah, yang penting tidak ada gejala-gejala lain yang menyertai. Jadi kalau cuma lemes saja, mungkin dehidrasinya ringan karena hanya olahraga yang berlebihan di pagi hari. Karena ada orang memang suka sekali olahraga pagi, jadi sudah terbiasa. Jadi kadang-kadang melakukannya terlalu banyak. Jadi mungkin dia sudah terbiasa 60 menit. Jadi dia tetap melakukan olahraga 60 menit di pagi hari, padahal masih panjang tuh perjalanan. Akhirnya dia lemes. Nah, itu biasanya hanya karena kekurangan cairan, karena keringatnya terlalu banyak dibuang airnya. Nah, sedangkan masukkan cairan itu hanya sekali waktu kita saat sahur. Jadi makanya cairan itu harus kita siasati saat kita buka sampai sahur. Jadi harus tetap selalu 2 liter. 8 gelas Hmm. setara dengan 2 liter itu harus disiasati. Boleh 2-2-2-2, boleh 2-4-2. Artinya 2 gelas sebelum sebelum buka puasa, 2 gelas sesudah buka puasa, 2 gelas menjelang tidur, kemudian 2 gelas lagi nanti sebelum sahur, 2 gelas lagi sesudah menjelang imsak. Pokoknya harus dicapai apa namanya 8 gelas atau dalam ukuran itu sekitar 2 liter. Nah, orang biasanya itu sudah, terutama yang kantoran nih, dia sudah punya botol gede itu yang ukuran 2 liter. Jadi dia sudah mengukur kebutuhan cairannya, dia bawa kemana-mana. Jadi memang apa namanya apa yang kita alami itu harus kita penuhi saat kita kan, karena ada orang mungkin karena sudah capek, jadi dia tidak perhatikan lagi kebutuhan cairannya. Mungkin dia sudah apa lelah berpuasa, nah dia tidak hitung lagi cairannya sehingga dia pulang ke rumah minumnya cuma segelas, nah, nggak cukup sehingga apa namanya langsung tidur. Nah itu hati-hati. Jadi cairan itu harus dipenuhi. Walaupun kita tidak di keseharian, di malam hari, tetap 2 liter. 8 gelas itu harus tetap terpenuhi. Karena cairan itu sangat penting. Apalagi yang kita yang butuh olahraga, itu harus itu terpenuhi karena kita akan buang keringat nantinya. Gitu. Jadi harus tetap terpenuhi. Makanya memang memperhatikan gizi, nutrisi, dan cairan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh secara metabolik pada tubuh kita. Nah, ini 3 bulan kita harus menjalaninya. Jadi, jangan mentang-mentang kita merasa saya ini kan fit, saya ini kan ini, jangan. Kita harus selalu memperhatikan kebutuhan kita. Ini tubuh. Tubuh itu butuh disayang, diperhatikan. Jangan apa namanya, kadang-kadang orang terlalu ya mungkin dia apa namanya dibilang hidup isi going aja lah gitu aja lah. Tidak, ada yang kita harus takar, ada yang kita harus penuhi kebutuhan nutrisi, lemak, protein, karbohidrat itu harus terpenuhi secara apa namanya secara sesuai hitung-hitungannya gitu. Jangan mentang-mentang mau diet mau ini tidak ada karbohidratnya karena katanya karbohidrat bikin gemuk, saya nggak mau makan karbohidrat, nggak boleh. Karbohidrat itu harus selalu ada dalam makanan. Makanya saya nggak setuju diet-diet yang menghilangkan satu poin. Dia hilangkan karbohidratnya. Jadi dia cuma makan lemak sama protein. Karbohidratnya nggak ada, nggak bisa. Gizi itu harus seimbang. Harus selalu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan cairan. Itu harus satu-satu kesatuan, komplit. Tidak bisa dihilangkan salah satunya. Begitu. Iya, sip. Hilang lagi, Oke. ada kan? Nah, saya pikir hilang lagi tadi. Ini dok, Nah, pertanyaan terakhir dok ya dari penonton-penonton kita. Ini ada yang nah, nanya dok, hubungan olahraga dengan lamanya waktu tidur dok.
karena beberapa orang itu memiliki waktu tidur yang lebih panjang setelah melakukan olahraga. Itu apa hubungannya sih, Dok? Olahraga sama lamanya waktu tidur. Nah, jadi waktu tidur, lamanya waktu tidur itu tetap harus 7 sampai 8 jam. Walaupun kita dalam masa berpuasa. Nah, jangan mentang-mentang kita puasa dan bilang tidur itu ibadah, akhirnya kebanyakan tidur. Nah, sehingga kita nggak butuh olahraga lagi, jadi cuma tidur aja. Jadi olahraga itu, bagaimana mengatur pola tidur itu supaya tetap bagus, itu hubungannya dengan olahraga. Orang yang olahraganya bagus, pasti tidurnya pun bagus. Itu hubungannya. Jadi kalau kita tidak olahraga dengan baik, kita juga susah mengatur pola tidur. Nah, karena kenapa? Karena olahraga itu seperti kita melakukan kegiatan yang sangat positif. Nah, jadi kita membuat badan ini capek tapi positif. Nah, jadi badan ini kita buat capek, kita buat lelah tapi positif. Kenapa? Akhirnya kita bisa istirahat dengan baik, bisa tidur dengan tepat, dengan waktu yang kita bisa atur. Tapi kalau kita tidak olahraga, itu kita mengatur pola tidur juga susah. Nah, kenapa? Karena kita tidak fit, kondisi kita fit. Kalau kita olahraga, kondisi kita fit, kita bisa mengatur pola tidur dengan baik. Karena kenapa? Kondisi badan kita buat capek tapi positif. Nah, dengan kondisi yang kita lakukan olahraga, buat tubuh kita jadi capek, 2-3 jam kemudian kita bisa tidur dengan baik. Karena olahraga tadi saat menjelang buka puasa itu membuat kita ibaratnya kita bikin lelah lah ini tubuh. Nah, lelahnya nggak apa-apa, karena setelah nanti 2-3 jam kemudian kita bisa tidur dengan enak dan nyenyak. Itulah cara supaya bisa mencapai target 7 jam tidur yang kita idam-idamkan itu. Jangan tidur 3 jam, aduh nggak enak tuh tidur yang kurang gitu.